بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini, yaitu hari Ahad tanggal 6 Safar tahun 1438 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan pada kita semuanya hingga kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah ini. Kita berkumpul di sini, judulnya kajian reuni. Ini kalau saya boleh tanya, ini reuni apa ya kira-kira? Yang namanya reuni biasanya sudah berpisah kemudian kumpul lagi, reuni. Oh, masya Allah, taib. Dan itu diadakan setiap bulan. Masya Allah. Nah, jadi ingat-ingat kata reuni ini kalau biasanya orang-orang di zaman sekarang ya biasanya diisi dengan berbagai macam hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak ada manfaatnya dari segi akhirat. Namun di sini kita bisa bereuni ya dalam menghadiri majelis ta'lim, menghadiri taman-taman surga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya ketika kita berkumpul di sini setelah berpisah dengan Ustadzuna Agus Hasan Basari, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Setelah kita berpisah dan kita bisa berkumpul di sini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala juga akan kembali mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Dan ini terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah pagi hari yang cerah ini kita manfaatkan sebaik mungkin ya untuk mengisi waktu luang kita dalam mempelajari ilmu agama.
yang semoga dengannya Allah akan semakin memudahkan langkah kita menuju surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas telah datang zamannya. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita angkat ini nanti akan berisi seputar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang tanda-tanda kenabian beliau, yang menceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman, yang semuanya telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan jauh 14 abad yang lalu. Sebagiannya mungkin sudah berlalu, sebagiannya mungkin akan berlalu, dan sebagainya mungkin sedang berlalu dan akan senantiasa berlalu. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk tanda iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah atau hafizahullah taala mengatakan, ya, di antara bentuk atau kandungan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bi wa ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa ittiba'uhu fima syara'. Ya, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mentaati perintahnya. Ya, ta'atuhu fima amara. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Nah, inilah yang akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Segala macam kejadian-kejadian, segala macam peristiwa-peristiwa yang telah sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari lisan beliau dan tercatat di dalam kitab-kitab hadis, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya. Ya, maka seseorang tidak dianggap beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya keimanan tatkala ia tidak mempercayai kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala telah datang kabar dari beliau lalu kita menolaknya. Tatkala datang kabar dari beliau lalu kita meragukannya. Maka ingat, hati-hati. Maka bisa jadi keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kurang atau bahkan mungkin dipertanyakan. Ya. Jadi ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara. Dan yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang, apa yang beliau peringatkan. Dan yang keempat, wattiba'uhu fima syara'a, dan mengikuti apa yang beliau syariatkan. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kandungan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita penuhi seluruhnya. Maka sejauh mana kita memiliki kekurangan di salah satu poin atau salah satu kandungan tersebut, sejauh itu pula lah keimanan kita kepada Rasulullah SAW berkurang atau dipertanyakan. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang membenarkan apa yang beliau kabarkan, perlu kita ketahui dalam kesempatan ini kita akan memulai dengan membacakan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah suatu hari, ya, memiliki waktu yang panjang untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Kita akan bacakan kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 riwayat. Yang pertama, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, atau sebelumnya mohon maaf, sebagai amanah ilmiah saya membawa mengkaji bahasan kita pada pagi hari ini, mengambil dari kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, yaitu Telah Datang Zamannya. Mungkin para jamaah sekalian ya ingin untuk mengkaji lebih dalam lagi, silahkan barangkali
bisa mendapatkan kitab tersebut di toko-toko buku yang ada. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang pertama, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, ia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ah illa haddatsa bihi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kita, ya. Di sana beliau tidaklah meninggalkan sesuatu pun yang akan terjadi hingga akhir zaman nanti, hingga akhir hari kiamat nanti, kecuali beliau telah menceritakan seluruhnya. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Rawahu Muslim. Maka akan menghafal kejadian-kejadian yang akan disebutkan Rasulullah SAW itu siapa yang punya hafalan yang tinggi, yang baik, dan akan melupakannya bagi siapa yang tidak memiliki hafalan yang baik. Perhatikanlah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada sahabatnya. Bahkan dalam hadis ini beliau disebutkan maqam, berdiri, ya, qoma maqaman, berdiri dengan sebenar-benarnya berdiri, ya. Dan di dalam hadis yang berikutnya disebutkan pula Abu Zaid Amr bin Akhtab meriwayatkan bahwasanya shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Rasulullah SAW pernah mengimami kita salat subuh. Wa sa'idal mimbara, kemudian beliau setelah salat subuh naik mimbar. Fa khatabana hatta hadaratiz zuhru. Lalu beliau berkhutbah di hadapan kami sampai masuk waktu apa? Zuhur, Pak. Habis sholat subuh berdiri di atas mimbar. Berdiri ini, nggak duduk, ya. Lalu apa? Berkhutbah, berceramah di hadapan kami para sahabat hingga masuk waktu sholat zuhur. Kira-kira ada yang bisa mengamalkan sekarang? Ya. Jangankan yang duduk, yang mendengarkan, yang khutbah saja. Khutbah selama berapa jam itu? Ya, subhanallah. Kemudian summa sa'idal mimbar atau fanazala fasalla. Kemudian waktu masuk zuhur, beliau turun dari mimbar lalu salat zuhur. Summa sa'idal mimbar, setelah salat zuhur naik mimbar lagi. Fa khatabana hatta hadaratil asr. Lalu berkhutbah di hadapan kita sekali lagi berdiri sampai waktu sholat asar. Summa shalla fanazala, summa nazala fasalla. Kemudian setelah masuk waktu asar, beliau turun mimbar lalu sholat asar. Ya, ini juga nggak usah subuh sampai zuhur lah, zuhur sampai asar. Ya, ada nggak kira-kira? Kalau yang kajian duduk mungkin banyak, itu pun ya ngantuk-ngantuk mungkin. Nah ini Rasulullah berdiri, padahal sejak subuh beliau berdiri sampai zuhur. Kemudian summa sa'idal mimbara, setelah salat asar naik mimbar lagi. Fa khatabana hatta gharabatis syams, lalu berkhutbah berdiri di atas mimbar sampai masuk waktu maghrib, ketika matahari telah terbenam. Fa akhbarona. Nah ini, ya, di situ di waktu subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, fa akhbarana bima kana. Rasulullah mengabarkan kepada kita apa yang telah terjadi, wa bima huwa ka'inun, dan apa yang akan terjadi. Nah ini yang akan menjadi pembahasan kita, apa yang akan terjadi, ya. Wa a'maluna ahfaduna, dan orang yang paling, ya, a'lamuna, yang paling alim, yang paling faham dengan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan di rentang waktu yang panjang itu adalah siapa di antara kita yang paling hafal. Masya Allah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita 2 jam ini, kira-kira yang bisa menghafal, ya, jangankan yang dengar, yang ngomong saja, Masya Allah.
Kadang kita menyampaikan sesuatu kemudian diingatkan oleh ikhwan yang lain, dulu antum pernah nyampaikan Ustaz. Loh, kapan? Ya. Jangankan yang mendengarkan, yang bisa mencatat, yang ngomong saja kadang-kadang lupa. Maka di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun juga menunjukkan pentingnya al-hifdz, menghafal. Ya. Menghafal akan senantiasa menjadi bagian dari agama kita yang mulia ini. Zaman dahulu belum ada yang namanya rekaman recorder. Ya, sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sudah dikenal dengan hafalannya. Meriwayatkan beribu-ribu atau bahkan mungkin beratus ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa apa? Recorder tadi, tanpa perekam itu tadi. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling mengerti tentang Rasulullah SAW, menceritakan hadis begitu banyaknya, ya, dengan hafalannya. Begitu pula demikian imam-imam ahlul hadis, Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Al-Bukhari, ya, Imam Muslim dan lain-lainnya. Maka bagaimanapun juga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun sekarang kita berada di zaman yang kadangkala tidak terlalu mementingkan hafalan. Bahkan ada sebagian ikhwan yang mungkin agak meremehkan hafalan itu bisa nanti. Sekarang yang penting itu kita memahami teori. Memang benar jika hafalan tidak didukung dengan adanya fiqh, pemahaman, maka tidak ada manfaatnya. Benar, sahih. Ya, menghafal atau bahkan mungkin memahami tapi tidak didukung dengan adanya ikhlas yang benar, ikhlas, ya, keikhlasan dalam beribadah, keikhlasan dalam beramal, tidak ada manfaatnya. Buktinya banyak juga orang-orang kafir yang hafal Al-Quran, ya, banyak juga orang-orang kafir yang menghafalkan hadis dan mereka punya karya dalam ilmu Quran dan ilmu hadis. Tapi apakah bermanfaat? Tentu tidak. Justru bermanfaat bagi kita. Ya. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari potongan hadis yang terakhir ini sekali lagi kita benar-benar menyarankan agar yang namanya hafalan ini jangan diremehkan. Ya, meskipun kita bisa merekam kajian, kita bisa mengulang-ulang kajian kapanpun kita mau, tetapi jangan sampai kita meremehkan yang namanya hafalan. Terbukti di saat itu, kata sahabat Umar ibn Akhtab atau Amr ibn Akhtab, a'lamuna ahfazuna. Orang yang paling alim saat itu adalah siapa yang paling hafal, meriwayatkan kejadian-kejadian yang telah diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, qama fina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqaman. Rasulullah SAW pernah berdiri, ya, di hadapan kami. Fa akhbarana an bada'il khalqi. Lalu beliau menceritakan, mengkabarkan kepada kami tentang awal penciptaan makhluk. Hatta dakhala ahlul jannati manazilahum. Hingga akhirnya menceritakan tentang ahlil jannah, ahli surga itu masuk ke tempat mereka. Wa ahlun nari manazilahum, dan juga menceritakan tentang ahli neraka masuk ke tempat mereka. Hafidha dzalika man hafidhahu wa nasyahu man nasyahu. Lagi-lagi, ya, akan menghafal kisah-kisah, kabar-kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang bisa menghafalnya, dan tentunya juga akan lupa, ya, orang yang tidak menghafalnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah kita sampaikan ini benar-benar menjadi peringatan bagi kita semuanya, bahwasanya segala hal yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman telah dikisahkan dan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi wajib bagi kita untuk pertama kali yaitu membenarkan kabar tersebut. Jangan sekali-kali kita meragukan kebenaran kabar dari Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Saatnya kita memasuki beberapa hadis yang terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama, telah datang zamannya, yaitu orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama, yang dengannya ia akan sesat dan menyesatkan. Ya, telah datang zamannya orang-orang yang bodoh diangkat menjadi apa? Tokoh agama, yang dengannya ia akan sesat dan menyesatkan. Hal ini kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, qala, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah azza wa jal tidaklah mencabut, mengambil ilmu ini dengan dicabut begitu saja dari dada hambanya. Ya, artinya Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan orang alim kemudian diambil ilmunya langsung jadi orang bodoh, tidak. Ya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Ya, Allah mencabut ilmu ini dengan mewafatkan simbol ilmu tersebut, mewafatkan pemilik ilmu tersebut, hingga hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang ahli ilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia pun menjadikan orang-orang bodoh sebagai ru'us, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh. Fasu'ilu, yang namanya tokoh dan pemimpin itu ditanya, ya, fa'aftau bi ghairi ilm, lalu mereka pun menjawab tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang kita hadapi di akhir zaman ini. Betapa manusia saat ini telah kehilangan sosok-sosok ulama, sosok-sosok yang bisa mengarahkan umat dengan ilmu dan hikmah. Ya, dengan ilmu dan hikmah. Terlebih kibarul ulama, para ulama yang memiliki apa namanya? Taib. Ada pesan dari panitia agar para ummahat, para ibu-ibu yang membawa anak-anak dikondisikan agar tidak ramai mengganggu taklim. Tolong mainannya dihentikan terlebih dahulu. Sekali lagi ada himbauan dari panitia agar para ibu-ibu yang membawa anak-anak, hendaknya anak-anak dikondisikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu taklim. Ya, dan mainannya harap dihentikan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sosok ulama ini sungguh benar-benar sangat kita nantikan. Ya, di mana dahulu negeri kita mungkin mengenal dengan sosok Profesor Dr. Buya Hamka yang fatwanya masya Allah, ya, ketegasannya terhadap orang kafir sangat jelas. Ya, maka kita sekarang kehilangan sosok ulama rabbani, ulama yang benar-benar mendidik. Jangankan itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, umat sekarang pun tidak mengenal apa itu ulama dan tidak mengenal siapa itu ulama karena ini.
Ketika ulama-ulama yang rabbani, ulama-ulama yang benar-benar berjalan dan berpijak di atas manhajnya Rasulullah SAW telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang mau tidak mau akan menjadikan orang-orang yang bodoh jadi pemimpin. Siapa yang pintar ngomong, siapa yang pintar debat, ya, apalagi dibimbing dengan mungkin gelar-gelar akademis, jadi pemimpin. Tetapi ketika mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, mereka menjawab berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita benar-benar berusaha untuk mengembalikan segala urusan kita kepada para ulama kita. Dan sekarang mungkin masih ada para ulama tetapi mereka langka, ya, mereka mungkin tidak dekat dengan kita. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kewajiban dari kita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna, bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk kelompok kami. Siapa? Man la yarham saghirana, siapa yang tidak mengasihi yang lebih muda, wala yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih tua, wala ya'rif li'alimina haqqahu, dan yang tidak kenal hak ulama. Ya, maka kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk lebih mengenal para ulama mereka, baik yang dahulu maupun yang mungkin masih ada sekarang ini. Sehingga apa? Mereka ya tidak jauh dari panduan para ulama kita. Karena inilah tanda akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya, telah datang zamannya kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam segala hal. Ya, telah datang zamannya kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam segala halnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law salaku, wa fi riwayatin dakhalu, hingga ketika mereka masuk atau menempuh hujrat dabbin, apa itu? Lubang dab, la salaktumu, kalian akan ikut-ikutan. Para sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud? Al-Yahudu wan Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Qal, Rasulullah SAW menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tidak ada yang mengingkarinya. Seorang muslim yang benar-benar mengenal agama Islam yang hakiki tidak akan mengingkari bahwasanya kita kaum muslimin telah mengekor orang Yahudi dan Nasrani dalam berbagai macam perkara, dalam berbagai macam urusan-urusan. Apa yang enggak diikuti oleh kaum muslimin? Ya, bahkan Rasul mengatakan dengan kalimat kiasan yang sungguh indah, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Apa maksudnya ini kira-kira? Apa maksudnya? Perlahan-lahan, gak kerasa kita, gak kerasa kalau kita itu ikut mereka. Ya, ini maksudnya. Kalau frontal kita akan tahu dan sadar,
Tapi ini Rasul menyebutkan sejengkal demi sejengkal, lama-lama jadi sehasta, nggak kerasa. Ya. Dan sungguh kita pun kadang-kadang ikut juga dengan apa? Gaya-gaya mereka. Coba Pak, kalau kita mau sudah perjalanan, kita ngirim pesan tulisannya apa? OTW itu bahasa apa? Hah? Ya, OTW, on the way. Ya, kita nggak membahas boleh atau tidaknya, tapi gimana pun juga ini kan terpengaruh, ya nggak? Terpengaruh kita, ikut-ikutan. Ya, mengucapkan terima kasih, thanks, subhanallah. Jadi benar-benar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kita tidak mengatakan lu masa nggak boleh, tidak, tapi kita hanya menyampaikan ini lo fenomenanya. Nggak kerasa kita nulis OTW itu alah nggak ada masalah, tapi sejatinya kita ikut-ikutan. Ya, dan yang lebih mengerikan lagi, hatta law salaku fi hujrati dhab, fi hujrat dhabbin, sampai ketika mereka masuk ke lubang dhab. Dhab ini perlu kita sampaikan, yang sering diterjemahkan dengan apa? Biawak. Biawak itu bahasa Jawanya apa Pak? Nyambe. Ya, ini berbeda. Ya, dhab itu kalau kita lihat di referensi Wikipedia lah, ya, itu binatang melata yang hidup di padang pasir, pemakan serangga. Memang kayak nyambe, tapi bukan. Ya, dia memakan serangga, dan itu pernah dihidangkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasul apa? Tidak menyukainya, nggak dimakan. Tetapi Nabi tidak mengharamkannya. Ya, ini dhab halal secara fikih. Sedangkan nyambe halal atau enggak? Ya, kalau kita mengikuti kaidah kullu dzinabin minas siba fahuwa haram. Setiap hewan buas, nyambe buas enggak? Buas. Minas siba, dzinabin, punya taring enggak? Ya, punya, fahuwa haram, maka Allah alam hukumnya haram. Ya, wallahu alam. Jadi beda. Ya, dan nyambe ini pemakan segala, ayam tetangga dimakan. Hati-hati sampean, ya. Nah, jadi seandainya mereka masuk ke lubang biawak, la sa'altum la salaktumuhu lattaba'tum, kalian pasti akan mengikutnya. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan apa maksudnya ini? Seandainya mereka masuk ke lubang ke lubang dhab, kalian pasti akan ikut-ikutan. Ini gambaran tentang apa? Masuk ke lubang dhab mungkin enggak kita? Lengnya kecil Pak, enggak cukup kita. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasrani masuk, kita pasti ikut-ikutan masuk, nggak peduli. Ini menggambarkan tentang apa? Suatu hal yang nggak masuk akal menurut akal fitrah Islam, tapi kalau orang Yahudi melakukannya, kita pasti ikut-ikutan. Ya. Dan subhanallah, ini era informasi yang begitu dahsyatnya. Menurut fitrah manusia, fitrah Islam, nggak masuk akal ini bisa terjadi, tapi karena itu sudah budaya Yahudi dan Nasrani, kita ikut-ikutan. Ya, sekedar berita saja, sekedar berita. Dan saya sangat khawatir ini akan menjadi fitnah. Tetapi sedikit saja kita sampaikan, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu punya budaya atau punya kebiasaan, yaitu apa? Maaf ya, jima kemudian di hadapan orang banyak dipertontonkan. Orang Islam ada nggak ngelakuin itu? Nah, bahkan bukan hanya ada anak-anak remaja, anak-anak masih baik-baik bahasa Jawa kita, melakukan hal yang semacam itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, nggak punya malu. Ya, masih kecil, ya bukan suami istri, masih kecil, mereka belum menikah, dipertontonkan. Nah, ini budayanya siapa ini? Mereka Yahudi dan Nasrani.
Dan benar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, percayalah kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini kabar yang sahih, kita akui. Namun setelah itu hendaknya kita ambil pelajaran ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa pelajaran yang dia ambil, yang bisa kita ambil? Ketika kita belum tahu ternyata ini budaya Yahudi dan Nasrani, tapi karena kita telah tahu ilmunya, hendaknya kita segera meninggalkannya. Hendaknya kita segera berlepas diri darinya. Yang mungkin kebanyakan kaum muslim tidak mengenal dan mengetahui, sekedar contoh, demokrasi, sistem kufur yang menjadikan suara terbanyak sebagai pedoman, ya, yang menjadikan orang-orang yang tidak berilmu disamakan dengan orang yang berilmu. Padahal Allah dengan tegas mengatakan apa? Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ya, dalam demokrasi nggak ada. Pokoknya satu dihitung satu. Ya, seberilmu apapun dia, satu dihitung satu. Dalam Islam tidak. Ya. Bahkan sekali lagi mereka berpedoman pokoknya siapa yang paling banyak itu yang menang. Padahal Allah juga berfirman apa? Wa in tuti aksara man fil ard yudhilluka an sabilih. Jika engkau mengikuti suara kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang nggak sadar kaum muslimin menjadikan sistem ini sebagai apa? Sebagai pedoman hidup mereka. Dan kita tidak membicarakan tentang masalah apa? Masalah mencoblos atau tidak mencoblos. Ini lain babnya. Memang benar pemilihan umum ini termasuk bab demokrasi, tapi yang kita perhatikan adalah sistemnya. Adapun ketika kita dipaksa untuk memilih antara muslim dan kafir, ini babnya lain. Kita tidak membahas itu. Ya, babnya ini apa? Maslahat dan madarat. Tapi sistemnya ini harus kita akui, ini bukan sistem Islam. Bukan sistem Islam yang menyamaratakan antara orang bodoh dengan ulama, yang pokoknya yang banyak yang menang. Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanpa sadar kita telah mengikuti mereka dalam berbagai perkara, dalam banyak hal, ya, yang tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu. Dalam berpakaian, kita lihat kaum muslimah, ya, kaum muslimin laki-laki modelnya mengikuti mereka, potongan rambut, nah ini, ya, kemudian cara apa namanya berjalan dan lain-lain sebagainya, cara makan dan lain sebagainya. Cara makannya orang Yahudi dan Nasrani gimana? Garpu tangan apa? Makan pakai tangan kiri, ya, kanan sendok, kiri garpu. Kalau makannya pakai garpu ditukar tak? Ini kalau muslim pak, habis tangan kiri tuker makan, muslim. Tapi kaum muslimin yang awam, yaitu cara makan mereka, ya, nggak sadar. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka PR kita kembali mendidik mereka agar mereka mengenal Islam, agar mereka sadar ini lu budayanya Nasrani dan Yahudi, musuh Islam, musuh Allah dan Rasulnya. Yang dengan begitu kita akan bisa memurnikan kembali fitrah kita, ya, agar tidak mengikut kepada mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya, telah datang zamannya kaum muslimin meninggalkan agamanya. Ya, telah datang zamannya kaum muslimin meninggalkan agamanya. Ini kita ambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad, hadis yang cukup terkenal. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Taib.
sedikit faedah. Kenapa kalau Ibnu Umar itu disebutkan semoga Allah meridhai keduanya, radhiyallahu anhuma, kalau enggak radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena itu termasuk mendoakan bapaknya, ya. Karena bapaknya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ya. Bapaknya Abdullah, Umar ibnul Khattab, Muslim. Maka keridhaan Allah maksudnya doa agar Allah meridhai anaknya dan bapaknya, ya. Dan tidak semua para sahabat yang memiliki muda-muda ini didoakan dengan radhiyallahu anhuma. Karena ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma. Mengapa? Karena konon ya katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud bapaknya itu bukan muslim. Jadi Mas'ud itu bukan seorang muslim, jadi tidak didoakan ridha Allah. Taib. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Jika kalian berjual beli dengan cara inah, wa akhadtum adnabal baqar, dan jika kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi, wa raditum bizar', dan kalian ridha, ya, suka dengan perkebunan, bercocok tanam, wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, sallatallahu alaikum dhullan, maka Allah akan timpakan kehinaan pada kalian. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan kehinaan tersebut tidak akan dicabut oleh Allah hingga kalian kembali kepada agama kalian. Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah, ya, inilah keadaan umat saat ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW hak, benar, sesuai dengan realita. Yang pertama Rasul sampaikan, idza tabaya'tum bil 'ainah, kalian sudah berjual beli dengan cara inah. Jual beli inah adalah salah satu bentuk jual beli sistem ribawi, ya. Jual beli sistem ribawi yang intinya seseorang memanipulasi bagaimana caranya agar jual beli ini, ya, agar pinjam meminjam dengan bunga ini terkamuflasekan dengan cara jual beli, ya. Jadi sebenarnya ini apa? Pinjam meminjam, minjam 800.000 mengembalikan 1 juta, tapi dikemas dalam jual beli, ya, dibolak-balikkan. Yang kadang-kadang ya kita kalau dijelaskan secara rinci juga kurang paham, tapi intinya seperti itu, ya. Bagaimana pinjam meminjam yang ada ribanya itu dikemas dalam bentuk jual beli, ya. Jadi ada uang, ada barang, gimana caranya? Pokoknya uang hilang 800.000 misalnya, kembali 1 juta dengan cara jual beli. Nah itu, ya, ini salah satu apa? Bentuk riba. Padahal bentuk riba sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, dan hampir semua segi perekonomian kita dikuasai dengan yang namanya riba. Dan ini mengingatkan kita hadis sebelumnya. Kita mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam segala hal. Perekonomian dengan cara riba, ya riba, ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau mungkin sekarang, ya, bukan hanya riba saja, tapi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang ada, mengambil harta manusia dengan cara yang haram, segala macam penipuan, segala macam, ya, apa namanya, perampasan, korupsi dan lain sebagainya. Lebih parah dari itu. Ini Nabi hanya mengatakan apa? Jika kalian sudah jual beli dengan cara riba, jual beli saja. Kalau sekarang lebih parah, bukan hanya jual beli riba,
tapi adanya korupsi, adanya penipuan, adanya pemerasan dan lain sebagainya, ini ada di negeri kita. Apa yang enggak ada? Semuanya ada. Lalu yang kedua, wa akhadtum adnabal baqar, kalian memegang ekor-ekor sapi. Ini kiasan, ya, yang menunjukkan kalian sangat sibuk dengan peternakan. Ingat, di zaman Rasulullah SAW orang kaya itu juga punya ternak banyak, ya. Kalau punya ternak banyak, sapi melimpah, unta melimpah, kambing melimpah, kaya itu. Nah itu setiap ekor sapi dipegangi, nggak mau kehilangan sapinya. Ini gambaran kiasan. Artinya dia sudah sibuk dengan peternakannya. Yang ketiga, waraditum bizara, kalian ridho dengan perkebunan. Sama. Di zaman Rasulullah SAW termasuk orang kaya itu adalah yang punya kebun banyak, ya, menghasilkan kurma, anggur dan lain sebagainya, ya, sudah ridho. Dan ini mengisyaratkan tentang satu hal, apa itu? Kaum muslimin sudah larut dalam urusan dunia. Dan ini bukan pembatasan, pokoknya peternak dan orang yang punya perkebunan ini yang terancam. Tidak. Kalau zaman sekarang ya bukan hanya ternak dan kebun, ya, tambak mungkin, ya, sawah, kantor, pasar, mall, yang punya usaha-usaha itu, ya, yang senantiasa memegang smartphone untuk urusan bisnis, nggak pernah lepas bisnis terus setiap hari, setiap waktu. Nah ini, wa taraktumul jihad, berikutnya, dan kalian tinggalkan jihad. Ya, dan jihad yang paling utama tentu adalah memerangi hawa nafsu. Karena jihad secara makna adalah bersungguh-sungguh. Dan yang paling utama bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu duniawi. Nah ini semua telah dilakukan kaum muslimin. Makan dengan cara yang haram, riba, sibuk dengan urusan dunia, nggak mau berjuang untuk agama, belajar menuntut ilmu, menghindari segala macam yang haram, nggak mau, meninggalkan jihad, maka akibatnya inilah yang dirasakan. Sallatallahu alaikum zullan, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Dan kehinaan yang dimaksud adalah umat Islam sekarang direndahkan, diremehkan. Ya, coba kita lihat sebentar perkembangan berita akhir-akhir ini. Mungkin kita semua, alhamdulillah nggak ada yang demo ya kemarin, ya, nggak ada. Tapi berita itu ngalir begitu deras, mau atau tidak mau, ya. Jangankan kita gini, di forum asatidah saja, di grup asatidah saja itu mengalir terus, ya. Nah, di situ yang miris, ketika kaum muslimin yang jumlahnya hampir berapa kemarin disebutkan, 2,5 juta kalau nggak salah, saya pernah melihat berita itu, berkumpul. Di sisi lain kita dikirimkan foto, si kafir itu dengan santainya senyum. Lihatlah ma'asyar muslimin rahimahullah, apa enggak hina kita itu? Kita susah payahnya luar biasa, ada yang benar-benar mengorbankan jiwa, raga, hartanya, sampai ada yang sudah dipesankan untuk nulis surat wasiat, ya. Tapi gara-gara seorang kafir satu, betapa kaum muslimin disia-siakan nyawanya, kehormatannya, ya. Ini karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita benahi diri kita terlebih dahulu, ya. Bagaimana cara kita mencari rizki? Apa dengan cara yang halal atau yang haram? Apakah justru kita gemar ikut dengan yang namanya riba tersebut tanpa tidak kita sadari? Demikian bagaimana juga tentang kehidupan sehari-hari kita, ya. Apakah kita lebih mementingkan urusan dunia,
Dan juga apakah kita masih berjuang untuk agama ini, menuntut ilmu misalnya. Kalau itu semua sudah nggak ada, maka ini kata Rasulullah SAW, Allah akan timpakan kehinaan tersebut kepada kalian. Dan ini kita saksikan di depan mata kita, di mana kaum muslimin yang jumlahnya mayoritas, ya, di hadapan orang-orang kafir begitu terhina. Di negeri yang subur dan makmur, ya, negeri kita sendiri, tanah-tanah kita sendiri, gunung-gunung kita sendiri, tapi siapa yang berkuasa? Siapa yang memainkan peranan penting dalam perekonomian? Orang-orang kafir. Hina ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa jalan keluarnya? Kata Rasulullah SAW, la yansi'uhu, kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hingga kita kembali, ini artinya kita sudah terlalu jauh melenceng dari agama kita. Ya, sebagaimana orang tersesat kebablasan, suruh balik, balik, oh. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kita sudah terlalu jauh dari arah yang benar, sehingga kita diperintahkan untuk kembali. Dan inilah upaya kita ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersama asatidzah kita, dipandu oleh ulama-ulama Rabbani, tasfiyah wa tarbiyah, membersihkan, mensucikan kembali agama kita sesuai dengan sumbernya yang asli, Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Lalu mendidik at-tarbiyah, mendidik kaum muslimin di atas pemahaman yang benar tersebut. Jadi ini andil yang besar, bukan diam, ya. Dan kita tidak perlu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah membahas atau membalas ungkapan saudara-saudara kita yang dari dulu taklim terus saja, ngaji to'ai, kapan aksi ini? Kita tidak perlu membalas apa keburukan dengan keburukan. Cukup kita introspeksi diri kita. Wong kita ngaji juga ya kadang-kadang, kan gitu ya. Ya kita introspeksi. Justru kita diingatkan, kok ngaji to'ai? Ya Allah, aku ngaji kok kadang-kadang dikandani ngaji tok. Nah ini ya. Ngaji cuma kadang-kadang tapi kok diomong ngaji terus. Wah, malu saya. Harusnya gitu yang kita ambil pelajaran. Nggak usah kita marah. Ya. Dan ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai dari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, inilah yang kita harapkan. Ya. Dan ini perjuangan yang besar dan berat. Semua komponen harus ikut andil. Yang punya keahlian apa untuk dakwah, ayo kita gabung. Ya, yang ahli dalam rekaman kita gandeng, yang ahli dalam masalah teknologi kita manfaatkan untuk dakwah, untuk mentasfiyah wa tarbiyah. Karena inilah obat atau penawar satu-satunya agar kita kembali punya izzah, ar-ruju' ila din, kembali kepada agama. Ya, nggak usah jauh-jauh ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat sholatnya sebagian saudara kita ketika kita berada di masjid umum, kita lihat ya wudunya bagaimana. Ini masalah yang remeh, masalah yang sepele. Nggak usah ngomong masalah yang besar, masalah umum, masalah pribadi saja kita masih banyak kurangnya. Maka dengan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah was sabr, dengan hikmah dan dengan kesabaran, jalan masih panjang. Ya, dan inilah yang bisa kita perbuat ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita lakukan. Enggak usah muluk-muluk, masalah sepele sajalah. Ya, konsentrasi terhadap dakwah kepada keluarga kita. Subhanallah. Kalau kita manfaatkan satu saja ini saja, ini sudah luar biasa. Ya, karena enggak semua orang itu bisa tampil di hadapan orang banyak. Enggak semua orang bisa ikut komentar dalam masalah-masalah yang bukan urusannya. Ya.
Bahkan diungkapkan dalam suatu ungkapan, laisa hada bi usyiki fadruji, ini bukan masalahmu, bukan urusanmu, keluar kamu. Ya. Dan kita lihat betapa banyak orang-orang ikut komen dalam masalah yang bukan ahlinya, yang justru masalah terpenting dia sendiri dia tidak mengerti dan tidak tahu permasalahannya. Maka kembali kepada agama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai dari diri kita, ya. Jangan orang lain dulu, diri kita. Kita sudah faham masalah fikih apa saja. Kita sudah faham masalah Al-Qur'an apa saja. Kita faham masalah hadis, masalah agama dasar, masalah manhaj, masalah akidah. Ya, ini kita mulai dari diri kita. Setelahnya baru kita sampaikan kepada istri, keluarga, anak dan lain sebagainya. Nah, ketika masing-masing kita sudah kembali kepada agama, akan muncullah masyarakat yang kembali kepada agama, maka akan muncullah negara yang kembali kepada agama. Memang panjang, tapi inilah penawarnya. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula berikutnya, telah datang zamannya, ini ada kaitannya dengan hadis yang barusan kita baca, yaitu orang-orang kufar menguasai kaum muslimin. Orang-orang kafir menguasai kaum muslimin. Ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Thauban. An Thauban radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Thauban, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'al alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja umat-umat ini, umat-umat di luar Islam, mengerumuni kalian, ya, sebagaimana orang-orang yang makan bersama-sama mengerumuni nampannya. Ya, jadi Rasulullah SAW mengibaratkan kita umat Islam yang banyak ini dikerumuni, dikelilingi oleh orang-orang kafir, sebagaimana makanan di tengah satu nampan dikelilingi oleh orang-orang yang mau makan. Ya, faqala qailun, ada seorang yang bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah karena jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? Ya, apakah karena jumlah kita sedikit jadi kita ditawur, dikelilingi, dikerumuni? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian saat itu jumlahnya banyak. Walakinnakum, akan tetapi kalian seperti gusaun, buih, ka gusa'is saili, di lautan. Ya, bagaimana buih di lautan itu? Banyak tapi ngikut arus, kesana ya kesana, kesini ya kesini. Ya, itulah buih di lautan. Dan itulah gambaran umat Islam di hadapan orang-orang kafir. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, dan sungguh Allah akan mencabut, ya, ketakutan kepada kalian dari dada musuh-musuh kalian. Wa la yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah akan menancapkan di hati-hati kalian al-wahn. Faqala qailun, ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahn, wahai Rasulullah, apakah al-wahn itu? Qal, Rasulullah SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci atau takut mati. Ma'asyiral muslimin rahimati wa rahimakumullah. Perhatikan ibarat-ibarat yang
sampaikan oleh Rasulullah SAW sangat tinggi sekali gaya bahasanya. Yang pertama, seperti makanan yang dikelilingi oleh orang yang mau melahapnya. Yang namanya makanan benda mati, mau dimakan pakai tangan kanan segini, mau diimit-imit, nggak bisa apa makanan itu, akhirnya masuk ke mulut. Yang benar-benar berkuasa atas makanan itu ya kita yang mengelilingi itu. Rebutan kita kadang-kadang, apalagi kalau di pondok, rebutan dagingnya. Ya nggak bisa, nasi nggak bisa apa-apa. Ya, daging juga dimakan sama yang makannya banyak, nggak bisa apa-apa. Nah seperti itu, kayak bahasa yang sangat tinggi. Sudah lemah, nggak bisa apa-apa kita. Benar-benar kita dikuasai. Mau dikemanakan saja kita nggak bisa apa-apa. Nah seperti itu. Ya, luar biasa bahasanya Rasulullah SAW. Ya, begitu pula seperti apa? Buih di lautan. Banyak, tapi nggak bisa apa-apa. Harus ke sana ya ke sana, nggak akan mungkin bisa balik. Nggak ada ceritanya buih itu apa? Menerjang arus. Ya ikut arus, ke sana ya ke sana, ke sini ya ke sini. Sama. Benar-benar nggak punya apa-apa untuk bisa berbuat, untuk bisa melawan. Begitu pula yang lebih menakjubkan lagi, lihat. La yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa takut dari musuh kalian atas kehebatan kalian. Ya. Sebelum masa-masa ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin punya izzah yang luar biasa. Apalagi ketika masih ada Rasulullah SAW. Salah satu hadis di antara keutamaan Rasulullah SAW, ya, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin, aku diberikan kelebihan oleh Allah dibandingkan para nabi yang lain dalam 6 hal. Salah satunya wa nusirtu birru'b, aku ditolong oleh Allah dengan ar-ru'b. Apa itu ar-ru'b? Ketakutan dari musuh sebelum perjalanan sebulan mau ketemu. Bulan depan kita ketemu, perang di sana, musuh sudah itu dulu Pak, ya, belum ketemu, masih sebulan jadwal perang, musuh sudah. Lah ini dicabut sekarang. Dalam muslim sipil, ya, satu sisi yang lain apa? Wala yaqdhifannallahu fi qulubihimul wahan. Allah menancapkan kepada hati-hati kalian alwahan, kelemahan, cinta dunia, takut mati. Jadi tambah luar biasa. Yang awalnya dahulu orang kafir takut mau ketemu dengan kita, dan kita ayo ketemuan kapan aja, budal tok. Ya, ingat kisahnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu ketika perang Badar. Kisah yang luar biasa. Ya, saat itu Rasulullah SAW, sedikit kita mengisahkan, tidak hendak berperang. Beliau hanya ingin menghentikan kafilah dagang orang Quraisy yang habis pulang dagang dari Syam balik ke Mekah lewat sekitar Madinah, mau dihadang, mau dirampas, boleh. Ternyata mereka tahu kabar tersebut, mereka mencari jalan lain. Lalu mereka juga minta bantuan ke Mekah. Kita sedang dikejar oleh pasukannya Muhammad. Saat itu Rasulullah SAW hanya membawa 2 kalau enggak 3 kuda. Ya, hanya membawa 2 atau 3 kuda, sekitar 300 orang. Enggak niat perang karena memang hanya ingin menghadang kafilah dagang. Kafilah dagang enggak bawa senjata banyak-banyak. Ya, minta bantuan ke Mekah. Dari Mekah bantuan datang sekitar 1000. Rasulullah pun sudah tahu. Maksudnya ketika mereka minta bantuan, Rasulullah tahu. Waduh, nah ini. Maka Rasulullah berembuk kepada sahabatnya, ini gimana ini? Kita ini nanti akan ada 2 kemungkinan. Kita ketemu rombongannya Abu Sufyan yang bawa apa? Perdagangan, harta banyak melimpah hasil jualan
dari Syam ke Mekah, atau kita ketemu rombongannya Abu Jahal yang dari Mekah mau membantu mereka. Rasulullah rundingan, ya. Lalu Rasulullah nggak ngajak bicara kaum muhajirin, karena kaum muhajirin bahasa kita bangsa pasrah bongkoan kepada Rasulullah. Sudah ngikut dari Mekah ke Madinah, ya ikut Rasul. Diajak kemana saja berangkat, karena nggak ada mereka yang mau diinginkan lagi. Mereka sudah meninggalkan harta benda, keluarga untuk hijrah kepada Rasul total. Rasul perang ya perang, Rasul nggak perang ya nggak perang. Tapi Rasul SAW tidak ingin jawaban kaum muhajirin. Rasul SAW ingin jawaban kaum Ansor. Sehingga Sa'ad bin Mu'ad, loh kok Rasulullah ini kok masih nyinggung-nyinggung berangkat nggak? Akhirnya sahabat Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, nampaknya Anda sedang menyinggung kita wahai Rasulullah. Nampaknya Anda sedang menanti jawaban kita. Ya, maka Sa'ad bin Mu'ad mengatakan dengan jawaban yang sungguh luar biasa, seandainya engkau membelah lautan, kita ikut wahai Rasulullah. Ya, seandainya kita bertemu dengan musuh, kita nggak akan takut, pantang bagi kita untuk takut. Sirbina ala barakatillah, ayo kita maju bersama-sama dengan keberkahan Allah. Jumlah cuma 300, nanti akan dikhawatirkan ketemu dengan 1000 orang. Kalau bahasa kita, lu jual gue beli. Ini umat Islam di zaman dahulu nggak punya rasa takut sudah. Ya, lah sekarang Allah menancapkan kelemahan di dalam diri kita. Jadi subhanallah, orang musyrik, orang kafir dicabut rasa takutnya terhadap kita, kita dimasukkan rasa takut kepada mereka. Ketemu akhirnya sudah tekuk lutut. Nah, inilah kenyataan kita ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakum. Dan ujung-ujungnya kelemahan kita ya hubbud dunya, terlalu cinta dengan urusan dunia. Betapa banyak kaum muslimin yang menjual agama, negara, menjual keluarga demi meraih keridhaan orang kafir. Ya enggak? Betapa banyak pengkhianat bangsa menjual agama, bangsa dan negaranya demi orang-orang kafir. Ya, ini kenyataan yang ada. Karena apa? Cinta dunia. Asalkan keluargaku hidup aman, nyaman, tentram, gak peduli saudara-saudaraku dibantai, gak peduli negaraku terkuras habis kekayaannya. Cinta dunia. Dan takut mati. Waduh, kalau saya gak nolong mereka, saya dibunuh, mas. Nah ini, daripada saya dibunuh, ya mending saya korbankan negara, korbankan agama, korbankan keluarga. Yang penting saya tetap hidup. Nah inilah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakum, kenyataan kita terlalu cinta dengan dunia ini dan takut dengan yang namanya kematian. Dan obatnya sudah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Kembali kepada agama, tanamkan di dalam diri kita aqidah as-sahihah. Ya, bahkan Rasulullah SAW dalam suatu kasus telah menyebutkan janji yang sungguh luar biasa. Apa itu? Wa man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid. Gara-gara membela harta, kita mau dirampok, lalu kita lawan, kita mati syahid. Nggak punya rasa takut. Nah ini, coba ini ditanamkan di dalam diri-diri kita, ditanamkan di dalam hati-hati kita, hati-hati kaum muslimin. Janji Allah berupa surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Janji Allah bahwasanya Allah tidak akan menghinakan kita selama kita berpegang teguh dengan agama. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan beri rezeki kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Nah ini,
ada enggak ayat ini di dalam hati kaum muslimin? Yang ada hitung-hitungan duniawi. Lho nek kerja nang kene aku mangan opo? Lah aku iso iki ya. Karena cinta dunia. Enggak percaya dengan ayat. Ya, keimanannya sungguh. Benar kata Rasulullah SAW. Ya, sudah terlalu jauh kita ini menyimpang. Makanya di antara hikmah, hendaknya kita juga sering membaca sirah, kisah-kisah umat-umat terdahulu, para sahabat radhiyallahu anhum, agar kita ini apa? Bergetar hatinya. Ya, bahwa dunia ini hanya hina, remeh. Motivasi-motivasi akhirat. Ya, motivasi-motivasi surga. Hendaknya kita tanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Sehingga dengan demikian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menganggap remeh urusan dunia. Dan kalau kita anggap remeh urusan dunia, maka kita akan totalitas dalam membela Islam, dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan demikian Allah akan berikan kita dunia. Apa itu? Menguasai dunia. Ya. Dan sudah terbukti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menguasai dunia dengan Islam. Mereka enggak peduli dengan masalah-masalah masalah-masalah dunia sebenarnya, tapi dunia datang karena mereka membela Islam. Motivasi mereka akhirat, tapi justru Allah berikan dunia. Nah, kalau kita motivasi dunia meninggalkan akhirat, itu kita gara-gara dunia, akhirat kita kacau. Dan dunianya pun tidak berbarokah. Ya, berbeda dengan salafun saleh. Mereka tinggalkan dunia demi meraih akhirat, dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Makanya Allah janjikan apa itu di dalam surat An-Nur. Siapa yang hafal suratnya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Surat An-Nur ayat yang ke la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Afan, kalau urutan nomor suratnya saya enggak hafal. Surat An-Nur ayat yang ke 55. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilanna lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal saleh. Janji Allah kepada orang yang beriman dan yang beramal saleh. Apa janjinya? Sungguh Allah akan menjadikan mereka yang beriman dan beramal saleh tadi berkuasa di atas muka bumi ini. Jadi pemimpin di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka dahulu. Ya, orang-orang sebelum kita dahulu sudah dijanjikan oleh Allah dan ditepati, asalkan beriman dan beramal saleh. Dan juga Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhai. Dan juga Allah akan menukarkan keadaan mereka sesudah mereka, sebelumnya mereka takut, mereka menjadi apa? Dalam keadaan aman sentosa. Syaratnya ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Hendaknya mereka senantiasa beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat syirik
kepadaku dengan sesuatu pun juga. Nah, ini ada gak di dalam hati kita janji Allah ini benar-benar kita yakini? Fokus ibadah hanya kepada Allah. Dalam mencari rezeki hanya yang halal-halal saja, menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Dalam bermuamalah, muamalah yang halal-halal saja. Ya, sama sekali tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ini ada, maka Allah akan menjanjikan dengan sebenar-benarnya. Tapi sekali lagi, kebanyakan kita justru lari dari akhirat untuk mengejar dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala justru menjanjikan dunia bagi siapa yang benar-benar menginginkan akhirat. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, zaman dahulu zaman yang sangat berbarokah, ya, mengejar akhirat dapat dunia. Nas'alullah as-salamah. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah datang pula zamannya Islam menjadi terasing. Telah datang zamannya Islam menjadi terasing. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada'al islamu ghariba wa sayaudu kama bada' ghariba fatuba lil ghuraba. Yang artinya Islam datang dalam keadaan asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang benar Rasulullah SAW berdakwah, mengajak umat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mudah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap asing. Dianggap apa? Datang membawa agama baru. Datang untuk menyelisihi cara beragamanya nenek moyang terdahulu. Ya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Di antaranya dituduh sebagai seorang penyair yang gila. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik Quraisy itu ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka mengatakan, apakah kami akan tinggalkan sesembahan-sesembahan kami gara-gara seorang penyair yang gila? Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Ya, asing, membawa agama, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, asing. Ya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Perlahan-lahan Rasulullah SAW berhasil membawa umat dari kegelapan menuju tauhid, ya, dari maksiat menuju taat, hingga akhirnya Islam dikenal, Islam berjaya sampai menguasai dunia. Namun wasayaudu ghariban kama bada'a, Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana dahulu datang dalam keadaan asing. Nah, saat inilah zamannya. Ketika kita membawakan dalil dari Al-Quran, buka surat ini, buka hadis ini, maka gak seperti ini dulu.
orang tua kita beribadah. Kamu ini yang ngajari siapa? Islam nggak seperti ini. Ya, betapa banyak kita jumpai hal-hal itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang Rasulullah sampaikan? Apakah kamu ikuti aja itu? Enggak. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang yang terasing. Artinya tetaplah kita pegang agama yang murni ini meskipun kita dianggap asing. Namun hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan disalahfahami mengajari orang untuk pokoknya merasa asing, pokoknya jadi orang asing, sehingga menyelisihi ya kebiasaan setempat apa dalam berbagai masalah, dalam berbagai cara. Pokoknya bedo. Enggak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan termasuk sikap hikmah adalah bagaimana caranya agar kita bisa menyesuaikan kultur setempat asalkan tidak melanggar syariat. Ya, asalkan tidak menerjang syariat. Ya. Tidak ada masalah. Makanya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW membedakan antara al-mudarah wal mudahanah. Ya, al-mudarah wal mudahanah. Ringkasnya, kalau mudarah itu ingin meraih simpati manusia dengan tidak melanggar syariat. Ini enggak apa-apa. Seperti apa? Diajak untuk kerja bakti. Kerja bakti melanggar syariat enggak? Enggak. Kita semangat. Bahkan kita sajikan. Ya. Kemudian warga setempat ini asing kalau ini misal ya. Dan ini enggak mesti sama satu tempat dengan tempat yang lain. Warga setempat itu asing dengan yang namanya orang pakai jubah. Misal, ini hanya misal. Lalu kita pakai sama seperti mereka lah, pakai sarung misalnya, kayak saya sarungan ini, ya. Sarung ini melanggar syariat enggak? Enggak. Nah, kita berusaha meraih simpati mereka dengan tidak melanggar syariat. Ini namanya mudarah dan ini terpuji. Beda dengan mudahanah. Waddu law tudhinu fayudhinun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang kafir menginginkan kalian mudahana, maka mereka pun akan mudahana mereka. Apa mudahana itu? Mengorbankan agama untuk meraih simpati masyarakat. Ringkasnya seperti itu. Mengorbankan agama. Wah, kalau nggak gini nanti kita nggak bisa bergaul dengan mereka. Nah ini. Wah, kalau nggak ikut-ikutan itu nanti kita dicaci. Paham ya, ini dan itu? Ya nggak usah kita sampaikan. Ya. Nah, jadi mengorbankan agama kita untuk meraih simpati masyarakat agar orang senang dengan kita. Nah, ini tidak boleh. Ya, maka selagi kita bisa mudarah, selagi kita bisa cocok dalam 1-2 perkara dengan masyarakat, kita samakan. Ya, asalkan nggak melanggar apa? Syariat. Nah, jangan kita sudah asing kita tambah asing lagi. Sudah banyak perbedaan-perbedaan cara pandang, akidah, keyakinan, kita tambah asingkan lagi dengan cara berpakaian misalnya. Ini contoh. Dan ini tidak harus sama dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin ada suatu tempat yang benar-benar asing dengan suatu pakaian tertentu. Ya. Dan kebetulan pernah, saya punya kawan pernah. Ya, di tempat daerahnya dia merasa biasa pakai baju gamis yang selutut itu ya, biasa. Dan saya rasa di sini juga biasa. Tapi di suatu masjid, dan masjid yang tidak dia kenal, habis sholat datangi orang, aku gak seneng wong iki gawe kelambi kok ini. Pokoknya aku gak seneng sing kelambian kok ngene. Nah, teman saya, "Lah apa, Pak? Enggak tahu apa-apa." Ya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimahum. Ini karena enggak tahu ya. Ini karena enggak tahu.
Ya, artinya sebisa mungkin kalau memang kita bisa menyesuaikan dengan kebiasaan setempat, sekali lagi yang tidak melanggar syariat, silahkan ambil. Ya, samakan. Semoga dengan itu kita bisa mengambil hatinya dari sisi-sisi yang lain yang kita berbeda. Tapi kalau melanggar syariat, Rasul SAW tidak mencontohkan, jangan kita korbankan. Kita punya cara sendiri, tetapi tetap dengan hikmah. Jadi fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Jangan kita fahami pokoknya tampil beda, pokoknya asing, ya. Bahkan masalah ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita jeli terutama membahas masalah fikih, ya, yang berbagai macam para ulama kita berbeda dalam sudut pandang, ya, maka kalau bisa kita tidak terlalu keras dalam masalah ini. Sebagian teman kita justru berusaha untuk menampilkan pandangan fikih yang berbeda, ya, dengan penduduk daerah setempatnya. Meskipun dia tahu ini masalah khilafiyah ijtihadiyah, tapi sengaja pokoknya dalam masalah ini aku ikut yang beda dengan kampungku. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka kalau itu bukan urusan yang prinsip, bukan masalah syariat yang tegas, maka gak apa-apa kita untuk saling tolong menolong, kita saling memaklumi. Naam. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di antara telah datang zamannya adalah pemerintahan yang bodoh. Ya, pemerintahan yang bodoh. Di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak menyinggung pemerintahan siapapun. Saya hanya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu pula Imam Ad-Darimi dan Imam Ibnu Hibban. Kita bacakan hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya. Ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab ibn Ujrah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, a'adzakallahu min imaratis sufaha, semoga Allah melindungimu dari pemerintahan yang bodoh. Ini sabda Rasulullah SAW. Dan sekali lagi ingat, kita tidak sedang membicarakan pemerintahan ini benar itu. Kita hanya membahas hadis Nabi SAW agar kita ambil pelajaran. Ya, maka sahabat Ka'ab ibn Ujrah berkata, wa ma dzaka ya Rasulullah, wa ma imaratus sufaha. Apakah itu wahai Rasulullah pemerintahan yang bodoh yang Anda sebut? Qal, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, umara sayakunu min ba'di, yaitu pemerintahan yang datang setelahku. Jadi pemerintahan yang bodoh tidak di zaman Rasulullah SAW, tapi di zaman setelah Rasulullah SAW. La yaqtaduna bihadyi, yang tidak mengambil petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan juga tidak meneladani mengamalkan sunnahku. Masya Allah, Rasulullah SAW menjelaskan dengan definisi, dan ini banyak. Di antaranya mungkin yang pernah mendengar hadis perselisihan umat, perpecahan umat. Ya, ketika Rasulullah mengatakan yang selamat itu siapa? Al-jamaah. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Definisi. Siapakah al-jamaah? Makana makana alayya al-yawma wa ashabi, atau kama qala Nabi SAW. Ya, siapa yang berada di atas petunjukku dan petunjuk sahabatku. Nabi tidak menyebutkan al-jamaah itu adalah kelompok fulan, tidak. Nabi tidak pernah menyebutkan kelompok secara person, secara individu.
Tapi Nabi menyebutkan definisi, garis besar. Siapa yang cocok ini, dialah yang berhak untuk menjadi al-jamaah. Demikian pula, ya, pemerintahan yang bodoh, Rasulullah SAW tidak sebutkan pemerintahan tahun sekian, pemerintahan versi sekian, pemerintahan yang dipimpin oleh ini, tidak. Tapi Nabi SAW menyebutkan kriteria, definisi, yaitu mereka yang tidak mengambil petunjukku dan mereka yang tidak meneladani dan mengamalkan sunnahku. Itu cukup. Jadi siapa saja, mau bangsa Arab, Inggris, Eropa, Afrika, Asia, pokoknya yang tidak berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang tidak meneladani dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka layak disebut pemerintahan yang bodoh. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya, faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim faulaika laisu minni walastu minhum wala yaridu ala haudhi. Maka barang siapa yang membenarkan dusta mereka, dusta pemimpin pemerintahan yang bodoh tersebut, dan menolong kezaliman mereka, maka mereka ini bukan termasuk golonganku dan aku berlepas diri dari mereka dan mereka tidak akan menjumpai telagaku. Lihatlah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ketika ada kezaliman dari pemerintahan, ketika ada kebodohan dalam pemerintahan, maka kita tetap wajib untuk tidak membenarkan kedustaan mereka, tidak membenarkan kezaliman mereka. Jadi ini manhaj yang tegas. Ya, kita tidak menjilat pemerintah, tapi kita punya sikap. Ya. Namun kita belum berbicara tentang bagaimana seharusnya kita bermuamalah. Kita hanya bersikap terlebih dahulu. Jangan sampai kita menolong kezaliman mereka, membenarkan kedustaan mereka. Dan sebaliknya, wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa ulaika minni wa ana minhum wa sayaridu ala haudhi. Dan barang siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka, pemerintahan yang bodoh, dan tidak menolong kezaliman mereka, maka mereka inilah termasuk golonganku dan aku akan bersama mereka dan mereka akan menjumpai telagaku nanti. Nah, inilah sikap ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjumpai pemerintahan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita wajib untuk menolaknya. Kita wajib untuk bersikap tidak setuju. Kita wajib untuk tidak membenarkannya, dan kita tidak boleh menolong kezaliman mereka. Namun tentu kita juga harus melihat hadis-hadis yang lain dalam masalah pemerintahan. Karena ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di antara hadis pembandingnya ini kita sampaikan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna ba'di asaratan wa umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian nanti sepeninggalku akan melihat pemimpin-pemimpin yang asarah, yang egois, yang memihak pada kepentingan-kepentingan sendiri dan perkara yang kalian ingkari. Ini hadis tegas dari Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau begitu, apa perintah Anda wahai Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah SAW? Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Subhanallah. Tunaikan hak mereka, tetap tunaikan hak mereka, dan mintalah kepada Allah hak kalian. Ini baru adil. Sikap kita tegas tetap ada, tetapi kita tidak boleh mengangkat senjata. Kita tidak boleh memberontak. Kita tidak boleh berusaha untuk menggulingkan pemerintah kita. Dan ini beda, bisa kita pahami dengan mudah. Beda antara sikap kita pribadi
keyakinan kita itu salah, itu zalim, dengan apa? Kita melakukan kudeta, kita mengangkat senjata. Justru Rasulullah SAW mengatakan apa? Addu ilaihim haqqahum, tunaikan hak mereka. Mereka pemerintah, mereka pemimpin, ya kita tetap mengajeni mereka. Tetapi hak kita yang dizalimi, wasallallahu haqqakum, minta kepada Allah hak kalian. Nah, dalam riwayat yang lain, innakum satalqauna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku pemimpin-pemimpin yang egois, yang zalim. Maka fasbiru hatta talqauni alal haud, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telagaku. Masya Allah, orang-orang yang sabar sudah ditunggu oleh Rasulullah SAW di telaganya. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bedakan antara sikap kita, ketegasan kita dalam akidah, dalam manhaj, dalam cara beragama. Kita tidak membenarkan kezaliman mereka, kita tidak menolong kezaliman mereka, tapi kita tetap menempatkan mereka pada posisinya, ya, dan kita bersabar. Kita minta kepada Allah hak kita yang diambil. Dengan demikian kita telah ditunggu oleh Rasulullah SAW di telaganya kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan Rasulullah SAW di telaga beliau kelak. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat kitabnya masih banyak lagi hadis-hadisnya, namun saya rasa kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan, ditambahkan, monggo silahkan. Mengenai ulama tadi, itu kriteria kita bisa mengetahui beliau ini jadi ulama atau enggak, dan harus kita ikuti kayak fatwa-fatwanya itu. Di Indonesia itu siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, yang pertama, ya kita harus mengerti dahulu, atau dalam bahasa gampangnya kita harus mengenal ilmu itu dahulu. Karena setelah kita mengenal ilmu, setelah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, maka insya Allah kita akan mengenal dengan sendirinya siapa ulama tersebut. Jadi masalah ini masalah yang sensitif, dan memang dari akhir-akhir ini kita benar-benar dibuat ketidakjelasan. Masing-masing menampilkan fatwa ulama ini, masing-masing menampilkan fatwa ulama itu. Maka benar, anggaplah mereka semua ulama yang hakiki, ya. Maka memang benar, ini merupakan di antara fitnah yang menimpa kita kaum muslimin. Maka kalau sudah ada fitnah, yang lebih kita kedepankan adalah apa? Siapa yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Siapa yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Siapa yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ya, lah semua ngaku ulama sedangkan kita wallahi bingung, kita ini awam. Sana syekh fulan, sana syekh fulan. Maka pegang ini. Kalau pada sama-sama begitunya, mending kita diam. Ya, dengan tetap berdoa dan berusaha semampu kita. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita benar-benar tidak berhak menentukan ini ulama. Tapi yang jelas, al barakatu ma'a akabirikum, berkah itu ada pada kubar atau kibar ulama kalian, ya. Jadi dari sisi usia bisa kita lihat, ya. Dan monggo dicari biografi Syekh ini siapa. Oh, ini masih muda, ini berarti bukan kibar. Syekh ini siapa? Oh, Syekh ini sudah tua dan banyak murid-muridnya, ada yang mengakui. Nah, ini yang lebih kita ikuti. Dan sebagai mengikuti perkembangan yang lalu, tentu tidak kita harapkan lagi Syekh Abdul Muhsin, ya, Al-Abbad rahimahullah ta'ala, termasuk di antara kibarul ulama ahli hadis yang masih hidup di Madinah, ayahanda dari Syekh Dr. Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala.
Berapa persenkah kita mengambil untung dari harga aslinya barang yang kita jual agar tidak masuk dalam ribawi? Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya tidak ada batasan. Ya, mengambil untung berapa persen ya yang ada. Ya, hanya saja tetap di atas asas tidak mendolimi orang. Itu saja. Ya, kalau kita mengambil keuntungan yang rata-rata, misalnya di pasar itu keuntungan rata-rata sekian, lalu kita ambil keuntungan yang berlipat-lipat, maka wallahu alam kita termasuk menipu pelanggan. Meskipun ini juga sulit kita jadikan patokan. Masalahnya harga di pasar itu rata-rata sudah di markup, ya kan? Harganya aslinya itu standarnya 50.000, tapi dijual 200. Ya, karena nanti pedagang tahu, orang-orang sekarang itu nek nowo, orang beli sekarang itu kalau nawar sadis, nawarkan 200 itu ada yang nawar 20.000 misalnya, terus menyisa naik. Nah, jadi tawarkan 200, nanti kena-kenanya sudah pada tahu, paling ya 50.000, 70.000, wajar lah. Nah, dalam keadaan seperti ini, wallahu alam, ada seorang ustadz yang memfatwakan kalau seandainya ada orang yang nggak dikenal, nggak tahu kebiasaan pasar itu, jual 200, oh berarti harganya 200, dibayar 200, nah ini termasuk menipu. Ya, kenapa? Karena seharusnya dia kasih tahu, oh ini sebenarnya harganya sekian loh. Jadi ambil untung yang paling wajar, ya 70.000 mungkin 80.000 masih wajar, ya itu. Ini harganya sebenarnya sekian Pak, cuman orang-orang sini kalau nawar kisro, sampean aja yang lugu, gitu ya. Jadi sampean dikasih harga 200 langsung terima, sebenarnya harganya nggak sekian Pak. Ini cuman kita tawarkan tinggi supaya orang-orang nggak kisro kalau menawar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tidak ada batasan, ya asalkan tidak menzalimi. Baik, mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.